Halo bro, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, masih Sibuk. seperti biasa. Sibuk apa belakangan ini? Ya, begitulah. Puasa, nongkrong, ngepodcast, dan ke kampus. Jadi malam ini saya pengen ngajakin ente itu ngobrolin soal hacking brother. Hacking menghacking, Iya. bukan haters. Jangan. Itu tema besok malam. Malam ini saya pengen ngajakin ente ngomongin soal nge-hack. Karena belakangan ini banyak orang yang kena hack, bro. Oke. Itu kenapa? Banyak orang yang kena hack. Ya, seperti yang teman-teman tahu, makin maju sebuah teknologi, ya ancamannya juga makin maju. Gitu. Yoi. Sebenarnya menurut ente nih platform yang paling mudah hacker masuk itu lewat mana, bro? Zaman sekarang itu yang paling mudah, yang paling sering digunakan yaitu lewat WA sendiri. WA. WA. Besok pagi turun dong harga sahamnya WA. Serius itu kenapa bisa lewat WA, bro? Sebenarnya sih kembali ke kita sebagai user, kita sebagai pengguna. Kalau Bank JR bagus memanage itu WA, kayak contohnya tidak ada download otomatis. Kalau zaman sekarang serangan hacker melalui WA itu biasa mengirim undangan digital. Oke. Pernah nggak? Banyak banget kan teman-teman kalau mirip kan ngirimnya lewat situ. Iya, Ya pakai link kan. undangan digital. Iya. Tapi tiba-tiba undangan digitalnya berupa titik APK. Biasanya kan ada titik MP4, MP3. Oh, format undangan. Format undangannya tiba-tiba titik APK. Itu dari mana? Berarti kalau kita dapat undangan dari orang walaupun dikirimin link, tapi kalau formatnya itu .apk itu Itu serangan, hijacking, Oke. mengambil alih perangkat ponsel teman-teman. itu di semua handphone bakal kelihatan tuh format. Di semua handphone bakalan kelihatan tuh format. Gimana kalau orang tua, bro? Sedikit saran sih untuk teman-teman untuk memanage WA-nya. Jadi di pengaturan WA itu ada pengaturan unduh otomatis. Unduh otomatis. Ada di pengaturan unduh otomatis. Jadi unduh otomatis itu terjadi apabila ponsel teman-teman terhubung dengan WiFi atau opsi kedua menggunakan paket data. Kalau saya sebagai pengguna, saya hilangkan semuanya. Jadi tidak akan mengunduh secara otomatis baik itu melalui paket data maupun WiFi. Jadi kalau tiba-tiba video, foto masuk, kita buka dulu pesannya, baru kita klik apakah mau di-download atau tidak. Oke, Itu kalau cara saya. Berarti untuk mensecure awal itu jangan aktifkan automatic download. Ya, automatic download. Oke, siap. Nah, sayang WA menurut lu apa lagi, bro? Selain WA, download aplikasi juga. Download Download aplikasi melalui Play Store atau App Store. Jadi teman-teman, saya sarankan ketika teman-teman mulai mendownload sebuah aplikasi yang ratingnya rendah, kemudian reviewnya juga paling cuma 1-2 orang yang review, harus hati-hati. Kenapa? Akses yang diminta bukan lagi akses map, bukan lagi akses galeri, tapi akses sistem HP teman-teman. Ini serius ngomongnya di aplikasi store itu. Yoi. Google Play itu kan? Google Play itu. Semua orang bisa ngupload apapun di situ, Bang JR. Serius? Iya. Enggak, maksud saya enggak orang yang punya latar belakang developing gitu. Paling ada beberapa 1 atau 2 syarat. Setelah syarat terpenuhi ya bisa upload. Berarti semua orang tuh bisa. Berarti ciri-ciri yang aplikasi yang menurut cara gampang otak gue nih ngomongin. Oke. Yang bintangnya dikit. Yang bintangnya dikit, reviewnya jelek, dan yang banyak maunya. Yang banyak maunya. Maksudnya yang banyak maunya itu gimana? Kayak contohnya, teman-teman mungkin sering download di sini ya. Ya. Download Facebook, download aplikasi. Ya. Pasti saat pertama kali download, proses instalasinya akan meminta term agreement atau accept. Secara nggak langsung teman-teman taunya klik next saja. Padahal next dia minta izin untuk mengakses kontak teman-teman. Ya. Nomor kontak seluruh kontak yang ada di ponsel. Kemudian next selanjutnya meminta akses galeri teman-teman. Next selanjutnya meminta akses lokasi. Itu kalau standar Standarnya aplikasi itu. standar. Tapi ketika ada yang lebih lagi, akses ini, baru bisa dipakai aplikasinya, mending dihindari. Berarti aplikasi yang banyak maunya itu kayak cewek gitu. Terus bisa kita indikasikan sebagai aplikasi yang rawan bencana, bro. Rawan. Tiba-tiba aplikasinya muncul iklan banyak,
clickbait, pop up. Nah, itu juga harus hati-hati. Terus ada nggak kira-kira aplikasi yang bintangnya banyak, komennya banyak gitu, tapi berbahaya. Berbahaya. Oh, ada juga. Terus itu gimana caranya? Karena zaman sekarang teman-teman yang namanya pekerjaan terutama di bidang IT, jadi tukang komen pun teman-teman dapat duit. Serius nih? Iya. Kemudian jadi fake buyer pun teman-teman dapat duit. Kemudian jadi tukang review bodong pun teman-teman dapat duit. Review bodong. Iya. Review padahal aplikasinya jelek tapi di review bagus, dapat duit. Itu ada orang yang bisa kita suruh untuk orang zaman sekarang udah itu ada jobnya ada itu. jobnya Bang JR. Jadi kita mengamankan diri kita sendiri, terus kan udah bagaimana kita sebagai pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Oke, bagaimana memanage seperti yang saya bilang tadi saat menggunakan WA, atur WA sedemikian rupa agar tidak terjadi lagi download otomatis. Oke, siap. Jadi teman-teman yang kena hack Bang JR karena diaktifkan download otomatis. Download automatically. Masuk APK tiba-tiba HP-nya sudah hang. Secara nggak langsung semua saldo yang ada di mobile bankingnya udah disikat. Kontaknya pun juga udah disikat sama orang. Oke, berarti yang dicuri itu selain uang, kontak kita juga. Karena kan mau disebar lagi ke kontak lain. Oke, I got the point. Itu yang tiba-tiba kata-kata yang saya sering lihat nih, terutama pejabat-pejabat nih. Hati-hati ya kalau ada yang atasnamakan saya, gitu kan. Hati-hati ya kalau ada yang gunakan foto saya. Betul. Oke, berarti dia tuh sudah nge-hack nomor seseorang, kemudian diambil kontaknya, digas lagi. Teman-temannya gitu. Iya, digas lagi. Oke, siap. Berarti itu awalnya tuh dari APK yang dikirim lewat WA itu ya, sama betul. aplikasi bodong yang ada di Play Store. Iya. Pinjol juga gitu Bang JR. Pinjol? Iya, aplikasi pinjol. Masa aplikasi pinjol hack? Iya. Pertama, jadi kan kalau aplikasi pinjol kan tidak mungkin tuh debt kolektornya datang ke rumah. Diterorlah orang-orang yang ada di kontak kita. Itulah akses pertama yang kita berikan saat instalasi aplikasi pinjol. Oke. Klik next untuk install aplikasi ini, berikan akses kontak. Klik next. Diambillah semua kontak. Bang JR ndak bayar ya diteror kontaknya, semua kontaknya. Oke, berarti kita secara tidak langsung tuh memberikan jalan untuk dia ya. Pantasan ya beberapa tahun ini ya, saya tuh kerap melihat ada berita tuh orang-orang yang bunuh diri gara-gara ditagi debt collector pinjol. Mungkin nggak tahan kayak gitu ya. Gila sih ya, semua bayangkan kalau saya ngutang, semua teman-teman saya di WA sama doi. Itu. Berarti hati-hati juga ya akses kontak ini. Kontak. Oke, baik. Berarti aplikasi yang minta akses kontak, apalagi terlalu banyak maunya kayak cewek itu hati-hati. Harus hati-hati tuh Bang Jaya. Oke, siap. Jadi ini last question bro. Oke. Menurut lo bro, lebih berbahaya mana ini? AI atau nuklir? Lebih berbahaya mana AI atau nuklir? Kalau menurut saya secara pribadi, artificial intelligence atau AI itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena dia robot Bang JR. Karena dia robot. Robot. Tapi kan dia cuma di komputer bro, cuma ada di handphone, nggak bisa nyakitin hati kayak cewek ya. Oke, mungkin teman-teman udah familiar ya sama ChatGPT. Ya, ChatGPT. Oke. Semakin hari kita terus pakai. Nanya rumus matematika, nanya jawaban ini itu, nanya apapun yang teman-teman tanya ke dia selalu akan jawab. Secara nggak langsung teman-teman akan ketagihan tuh nanya terus sama dia. Pertanyaannya, gimana kalau dia ngasih jawaban yang salah? Oke. Waduh, ChatGPT ini, kenapa selalu benar ya? Kok setiap saya coba dia selalu memberikan jawaban yang wah itu. Bagaimana kalau suatu saat dia memberikan jawaban yang salah? Benar juga. Jujur saya sebagai pengguna ChatGPT pun setiap dia memberikan jawaban, saya require lagi, saya reload sampai 3 kali untuk memastikan jawabannya apakah dia benar atau tidak. Oke, siap. Berarti semua jawaban yang diberikan oleh ChatGPT itu nggak selalu benar. Nggak selalu benar Bang Jaya. Dan itu bayangkan kalau kita udah trust banget Udah. sama doi kan, udah trust banget Terus nih, banget. udah trust banget, udah kayak teman curhat, apa namanya tuh, apa bahasanya anak-anak zaman sekarang, soulmate. Soulmate. Gitu kan. Tiap pagi nanya, halo ChatGPT, gue mau makan apa hari ini enak, dikasih tahu, dan tiba-tiba hari ini lu enaknya minum racun kan. Digas. Iya kan? Yoi. Berarti yang apa yang saya tangkap itu bro, kalau nuklir itu mungkin dia itu bisa langsung membumi hanguskan manusia
Tetapi kalau ChatGPT ini bisa menghancurkan karakter manusia. Betul. Karena yang namanya juga buatan orang, buatan perusahaan. Kalau mau ChatGPT dengan jawaban yang benar, ya pakai yang premium. Berarti pada akhirnya ini kembali ke uang lagi. Kembali ke duit. Iya gue percaya ke situ. Jadi saya tuh pernah dengar kata-kata teman lah, cewek di luar sana tuh, lu percaya yang gratisan lebih enak daripada yang bayar? berarti pada dasarnya ChatGPT yang bagus itu ya, yang berbayar lah. Berbayar. Ya. Jangan yang gratisan ya. Gratisan. Oke siap, besok pagi saya premium. Makanya teman-teman, mungkin teman-teman juga udah familiar tuh sama. Yes. Jadi Saya aplikasi teman-teman mau konsultasi tentang penyakit teman-teman, saya susah tidur, kemudian demam, kemudian keluhan ini, otomatis akan memberikan kesimpulan bahwa Anda terkena penyakit ini. Bagaimana kalau riwayat penyakit teman-teman diketahui oleh orang lain? Oke siap. Enggak, maksudnya itu akan ada chat itu. Yang ngechat sama kita tuh dokter beneran atau Robot. Oke. AI. Saya bisa membayangkan ketika dia salah memberi jawaban. Minum obat ini, taunya saya sakit ini. Oke, berarti ada aplikasi itu yang mempermudah kita untuk konsultasi dengan Betul. Pak Dokter. Ya kita berharap itu dalam ekspektasi yang ngejawab kita punya jawaban itu dokter beneran manusia. Ternyata tuh robot AI. Robot Bang JR. Misalnya kalau satu saat orang bikin error itu robot gimana? Bang JR sakit ini tiba-tiba disuruh minum ini. Saya bisa membayangkan saya itu tiba-tiba demam, dibilang saya disuruh minum obat cacing gitu. Itulah berbahaya. Itu salah satu bentuk kecil dari berbahayanya AI. Oke, berarti pada dasarnya kita nggak boleh ketergantungan menggunakan AI, bro ya. Nah, selain di machine learning, di pengalaman dulu ada sebuah aplikasi namanya Cambridge Analytica untuk menentukan hobi seseorang, pengalaman seseorang, dan kesenangan seseorang. Pernah digunakan oleh Donald Trump saat pemilu kampanye. Iya. Jadi yang pertama ya. Jadi dia tahu apa kesukaannya orang, apa yang diinginkan orang dengan menganalisa data dari Cambridge Analytica. Oke. Nah, pertanyaannya gimana kalau sekarang hasil analisa teman-teman atau data hobi teman-teman disalahgunakan melalui ponsel teman-teman? Bocor itu. Bocor. Oke, siap. Saya bisa aja jual produk kesukaannya Bang JR tapi produknya palsu. Tapi karena ini kesukaannya Bang JR, pasti Bang JR gas. Oke. Spare part motor gitu. Tiba-tiba muncul di beranda Bang JR, di Facebook Bang JR. Saya kan suka kayak gitu, bro. Saya tuh misalnya hari ini saya like apa, besoknya keluar itu lagi. Dan saya bisa bayangkan ya kalau bahasa kerennya itu algoritma mungkin, bro. Kalau kita ngomong algoritma itu saya bisa bayangkan kalau hari ini kita lagi melo gitu. Lagi melo drama banget, lagi nonton TikTok. Semua kontennya melo. Berarti gak sembuh itu melo itu. Betul. Pertanyaannya, yang ngasih rekomendasi melo itu orang apa robot? Robot. Emang ada orang yang setiap hari 24 jam ngasih rekomendasi Bang JR melo terus di search engine pencarian? Emang ada? Ya kalau bukan algoritma, kalau bukan robot ya siapa lagi? Artinya selain dia memainkan peran di dokter, di chatting, dia juga memainkan peran di mental kita. Oke, kalau kita hari ini lagi set ya, lagi ngelek semua status yang sedih-sedih. Besok rekomendasi full yang sedih-sedih gitu kan. Lusanya sedih-sedih gitu. Terus. Nggak move on. Berarti pada dasarnya AI ini punya kekuatan yang menurut kita dia apa sih, dia cuma ada di komputer, ada di handphone, tapi mampu mengendalikan psikologi kita secara tidak langsung. Betul Bang JR. Kalau nuklir ya udah jatuh. Ya udah jatuh selesai. Tapi kalau secara tidak langsung psikologi kita dirubah, dipengaruhi, mental kita diganggu. Yang enggak fuck lah AI. Aduh. Jadi kesimpulannya malam ini, bro, intinya kalau nggak mau kena hack, hati-hati pakai WA, hati-hati download APK. Betul. Dan hati-hati main AI. Main AI. Pakai yang premium ya. Yeah. Oke, thank you ya. Sip. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.